Oke, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan lanjutan pembelajaran dari yang kita telah pelajari sebelumnya, yaitu uh, simple present tense. Sekarang kita membahas tentang bagian 2, yaitu simple past tense. Sebelum kita lanjutkan pembahasan dan diskusi tentang materi ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendukung aktivitas dari YouTube channelnya. Kemudian jangan lupa juga mengaktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Dan follow juga akun media sosial @ediramauwijayaputra, atau kalau yang berkenan untuk berkonsultasi seputar materi ini silakan menghubungi nomor WhatsApp yang ada di slide ini. Baik, simple past tense berguna untuk mengungkapkan atau menyatakan kejadian atau aktivitas yang telah berlalu dan telah terjadi di masa lalu. Nah, kita akan membahas secara spesifik apa yang dimaksud dengan aktivitas dan kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Sama seperti pelajaran sebelumnya, bahwa minimal untuk dapat terbentuk sebagai satu frase atau kalimat dalam bahasa Inggris, syaratnya harus terdapat satu subjek dan satu verb atau predikat dalam istilah bahasa Indonesia. Namun perbedaannya di dalam konstruksi simple past tense kita menggunakan past verb atau verb 2. Kalau ada yang pernah membaca teknis di kamus, ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, di dalam past tense ini kita menggunakan verb 2. Contoh di dalam kalimat seperti di bawah ini. Ronan fell down. Fell berasal dari verb fall. Kemudian it happened already. Nah, di sini jelas ya sudah mendapatkan partikel ed sebagai indikator bahwa uh, kalimat ini telah dalam bentuk simple past tense. Nah, ini dalam bentuk intransitive verb ya. Kemudian dalam bentuk transitive verb. Mr. Glass brought his child to school. Brought berasal dari verb 1 bring ya. Kemudian we had a great party last night. Had berasal dari verb 1 yaitu have. Nah, ini contoh dalam kalimat transitive verb dan kalimat intransitive verb. Baik, sebelum kita berlanjut, penting bagi kita untuk bisa memahami posisi dari simple past tense di dalam timeline atau di dalam timeline waktunya. Contoh di dalam shapes ini saya menuliskan I told him not to come, but he insisted, and then that accident inevitably happened. Nah, di sini saya membold tiga verb yaitu told, insisted, dan happened. Apa yang kita pelajari dari apa yang dapat kita pahami dari ketiga verb ini? Bahwa ternyata kejadian tersebut sudah terjadi sebelumnya atau completed actions. Dan kejadian ini atau kejadian-kejadian ini tidak sedang berlangsung saat sedang dibicarakan. Nah, konteksnya kita harus merujuk ke timelinenya bahwa segala sesuatu kan pasti kita bicarakan saat ini, baik tentang masa lalu atau tentang masa depan, past atau future. Nah, past tense posisinya berada pada roda atau timeline, roda waktu yang berada sebelum present. Oleh karena itu dapat kita pahami dari I told him not to come, but he insisted, and then that accident inevitably happened, bahwa ya segala sesuatu telah terjadi. Told ini sudah terjadi, insisted ini sudah terjadi, dan happen-nya juga sudah terjadi. Untuk bisa memahami lagi lebih detail, saya menuliskan ada beberapa jenis kalimat yang telah dalam bentuk konstruksi past tense. Contoh, they took all the prisoners to the jail last month. She stopped at gas station and bought some meals. It was an extraordinary song. I did my assignment at 3 a.m. last night. We were a child when that man arrived. When did you get that wallet? She didn't know about that issue.
The car hit the bridge. Presiden Joko Widodo declared large-scale social restrictions. Did my mother understand the situation? Oke, jadi yang bisa kita pahami dalam kalimat-kalimat ini, baik dalam bentuk kalimat positif, negatif, atau kalimat interrogatif, bahwa segala sesuatu ini telah terjadi sebelumnya, atau termasuk dalam kategori completed action tadi itu. Nah, bisa dilihat bahwa semua verb yang digunakan dalam kalimat ini telah berbentuk verb 2 atau past verb. Took, stop, declared, were, did, dan lain sebagainya. Baik, perubahan verb dari verb 1 ke verb 2 atau dalam bentuk past tense diikuti oleh partikel ini, ed ini ya, ed particles dalam regular verbnya. Contoh seperti my father worked hard for us. She called her at 7 p.m. last night. Angel played her toys almost every weekend. The milkman delivered the bottles a week ago. Jadi worked, called, played, and delivered sudah mendapatkan partikel ed sebagai penanda bahwa kalimat ini dalam bentuk konstruksi past tense. Namun, tidak semua verb di dalam bahasa Inggris mengikuti kaidah regular verb dengan menambahkan ed ini sebagai bentuk past tense. Ada beberapa jenis kalimat yang termasuk kategori irregular verb atau kata kerja tidak beraturan, tidak menggunakan partikel ed sebagai indikator past tense-nya. Contoh, he sent many gifts to his sister last year. Fauzi went to Singapore in 2019. The worker cut off the cable off. Agus learned history when he studied at secondary school. The fisherman caught a giant fish last January. She wrote many poems before dying. Nah, karena perubahan verb 2 dalam irregular verb ini tidak mengikuti kaidah regular verb, maka it's better for us to go identify and memorize untuk mengingat dan mengidentifikasi kata-kata yang tidak mengikuti ed ini. Karena kalau yang ini agak relatif gampang ya. Kalau kita ingin buat kalimat past tense, tinggal menambahkan partikel ed di akhir kata kerja. Namun kalau yang ini ada yang bahkan tidak berubah sama sekali. Seperti kata cut ini. Verb 1, verb 2, verb 3-nya ya cut, cut, and cut. Ada kata yang secara leksikografinya tidak berubah, tetapi pronunciation-nya berubah. Seperti kata read, read, dan read. Nah, jadi untuk bisa memahami change of verb di bagian irregular verb ini ya memang tidak ada cara lain selain kita mengidentifikasi, kemudian exposure sebanyak mungkin ke dalam kata-kata tersebut, sehingga suatu saat kalau kita bertemu dengan perubahan ini, kita tidak kaget dan paham. Saya saja yang sudah mempelajari bahasa Inggris tingkat lanjut, kadang kalau bertemu dengan irregular verb ini, mengecek kembali apakah ini termasuk regular verb atau irregular verb. So the best moves to learn the irregular verb that deals with past tense and past participle is to memorize and to identify, mengidentifikasi sebanyak mungkin. Makin banyak kita mengetahui perubahan irregular verb ini, maka semakin bagus untuk pembelajaran kita. Sama seperti mempelajari simple present tense pada waktu yang lampau ya, bahwa ada adverb of time atau penanda waktu sebagai indikator masa lampau atau past tense. Nah, contoh dalam kalimat I met the principal in his office today. Jadi today termasuk dalam indikator penanda waktu past tense ya. I caught the school bus in the shelter at 7 a.m. yesterday. She just left an hour ago. They discussed about it a day before. Nah, today, yesterday, an hour ago, a day before adalah penanda waktu untuk lebih bisa mengindikasikan past tense. Sebetulnya tidak begitu banyak adverb of time untuk past tense ini karena berbeda seperti simple present tense, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini bentuk past dari apa? Dari perubahan kata kerjanya. So it's easier for us to identify karena verbnya sudah berubah dari verb 1 ke verb 2. Kalau sudah verb 2 berarti mengindikasikan kalimat tersebut sudah lampau atau past tense begitu.
Nah, di sini ada beberapa adverb of time yang saya coba list. Pertama kata ago. Nah, ago ini bisa ditambahkan a week ago, a month ago, a year ago, dan lain sebagainya. Jadi ago ini berarti yang lalu ya. Kemudian last. Last juga bisa kita tambahkan last week, last year, last summer, last seasons, last semester, dan lain sebagainya. Penanda tahun seperti yang kita bahas di awal tadi, ada past tense yang kita paham spesifik waktunya, ada yang kita tidak tahu yang spesifik waktunya. Nah, begitu kita tahu spesifik waktunya, kita bisa langsung mengungkapkan ya, in 1998 misalnya, on March, on Friday, this morning, this afternoon, this evening, that day on apa begitu kan. Today seperti di dalam contoh the day before yesterday, 3 days ago, dan lain sebagainya. Jadi tidak banyak ya, karena memang di dalam adverb of time, di dalam past tense ini sudah kita paham bentuknya past tense dari perubahan verbnya menggunakan verb 2. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, bahwa be is mr tersebut bisa menjadi full verb di dalam past tense. Perubahan past tense dari be adalah was dan were. Jadi am dan is menjadi was dan are menjadi were. Jadi am tidak memiliki bentuk past yang lain ya, sama-sama bentuknya adalah was. Menjadi full verb di dalam past tense. Contoh seperti I was not here dalam konstruksi negatif ya. We were navy. She was my wife. When we were young. Nah, ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya is mr, kemudian pada verb 2 adalah was were, kemudian past participle-nya verb 3-nya adalah been. Ingat kembali ya, implikasi kita menggunakan konstruksi past tense ini bahwa kejadian sudah terjadi dan tidak sedang berlangsung sekarang saat sedang dibicarakan, dan sudah tidak berhubungan dengan masa sekarang. So, ketika kita bilang misalnya we were navy, berarti bisa jadi saat dibicarakan seseorang bilang we were navy, berarti mereka sudah bukan angkatan laut kembali. Atau ada dalam konstruksi kalimat she was my wife, bisa bermakna bahwa saat ini bukan menjadi istrinya kembali karena sudah menjadi was, tidak ada berhubungan dengan masa sekarang. Kemudian kita melihat pairingnya ya, to be tadi dengan subjek. Nah, I seperti saya katakan sebelumnya, I berpasangan dengan was, you, they, we berpasangan dengan were, she, he, dan it berpasangan dengan was. Karena am tadi itu tidak memiliki perubahan bentuk past tense ya, hanya was, sama-sama was. Jadi cuma dua bentuk past dari to be, yaitu was dan were. Sama ya, pasangan atau pairing ini bersifat mutlak dan preskriptif, tidak bisa ditukar dan tertukar. Konsekuensinya kalimat akan menjadi tidak gramatikal alias tidak mengikuti kaidah kalimat sintaksis bahasa Inggris. Jadi mutlak mengikuti kaidah ini ya, tidak bisa ditukar, sama seperti simple present tense sebelumnya. Namun ingat juga bahwa ada yang disebut dengan subject pronoun, ada yang disebut dengan proper subject pronoun, seperti Cecep was a Sundanese, Rini was a Balinese, Cecep and Rini were good friends. Jadi nama-nama ini juga bisa menjadi bagian dari subject dalam bentuk proper nouns. Okay? Jadi perlu diingat pairing ini jangan sampai salah menempatkan, kalau tidak akan terjadi ungrammatical atau tidak mengikuti kaidah. Kemudian pasangan untuk auxiliary verb-nya. Untuk simple present tense, kita pahami bahwa ada do and does ya. But it's good ya, bahwa do and does ini kita tidak bisa pilih, sama-sama berubah menjadi did dalam konteks past tense. So, it's a good news ya, jadi tidak perlu menghafal lagi bahwa ternyata I, you, they, we, ya auxiliary-nya adalah did, she, he, dan it juga sama-sama did. Namun bukan berarti secara gramatikal ini sama ya, hanya perubahan dalam past tense-nya sama. Tapi tetap dalam konteks sebelumnya do and does adalah auxiliary dari berbagai macam subjek ini dalam present tense. Oke, sekarang kita lihat bagaimana di dalam berbagai macam jenis kalimat dalam bahasa Inggris.
Sama seperti biasa kita melihat bagaimana konstruksi simple past tense di dalam kalimat positif dan kalimat yang berubah menjadi kalimat negatif ya. Yang pertama, he lived in Makassar. He adalah subjek, live adalah verb, mengikuti kaidah regular ya. In Makassar. He didn't live in Makassar. Ronan missed his father. Ronan didn't miss his father. I liked apple. I didn't like apple. They were tired. They were not tired. Akila was a dentist. Akila wasn't a typist. Oh sorry, maksudnya ini adalah dentist ya, jadi sama. Cuma konstruksinya sudah benar. Nah, pronunciation untuk how the words pronounced agak berbeda sedikit ya. Kalau di dalam present kita langsung bisa menyebutkan he lives atau I live. Tapi kalau ini ada sedikit udara keluar ya untuk bisa di dalam mulut kita supaya D ini terdengar berbeda ya. Seperti he lived in Makassar. Jadi ada TH-nya sedikit. Ronan missed. Nah, kalau ini jelas ya, endingnya adalah missed. Berbeda sebelumnya Mrs. atau Miss ya. I liked apple. Jadi ada TH-nya keluar sedikit. Nah, ini juga sangat penting untuk bisa membuat pendengar atau interlocutor memahami konstruksi apa yang kita gunakan di dalam kalimat. So it's better to us to pronounce the diphthong TH when you pronounce simple past tense. Nah, inilah bentuk kalimat positif yang berubah menjadi kalimat negatif dalam konstruksi simple past tense. Kemudian bagaimana di dalam simple present tense atau kalimat tanya? Were you serious at the time? Did you really enjoy the show last night? Was she there last week? Did he work as a driver before move to USA? Was I chubby when I went child? Jadi sama saja seperti cara kita membuat kalimat tanya atau interrogatif di dalam present tense, semua auxiliary-nya itu pindah ke depan, ke bagian depan. Baik was, were, atau did. Be yang berubah menjadi was dan were untuk bertanya tentang kata sifat atau adjektif dan kata benda atau noun. Sedangkan auxiliary verb did untuk bertanya tentang kata kerja atau verb. Nah, did you really enjoy? Enjoy modifies by did. Serious is an adjective modified by the presence of were as be here. Simple present tense dalam kalimat tanya dengan WH questions. Seperti, what did you eat for breakfast this morning? Where did she come from? When did they arrive from Yogyakarta? Who did you look? Who did you look? Sorry, ini harusnya who did you look? Who did you look for last month? Maksudnya begitu. Oke, Ma. Who did you look for last month? Why did she ask that question yesterday? How did you find me? Who was the shooter? Harusnya ini menggunakan konstruksi who. Kita revisi sedikit. Oke. Who was the shooter? Where were you last week? When was I awake? Who was that boy? Why was I so exhausted last night? How were they successful in that exam? Nah, jadi ini adalah konstruksi WH question menggunakan auxiliary did untuk bertanya tentang kegiatan, aktivitas atau kata kerja or action. Kemudian was were kita gunakan untuk bertanya tentang kata sifat atau kata benda atau noun tadi itu. Nah, ini bentuk konstruksi kalimatnya. Ada beberapa yang saya revisi tadi karena saya mencoba mengcopy paste dalam slide sebelumnya. Simple past tense bisa digunakan dalam ekspresi sederhana. Karena sifat dari past tense adalah kejadian yang berlalu, oleh karena itu meski dalam hitungan menit atau detik saja ketika seseorang membicarakan tentang kejadian yang telah berlalu, maka sudah layak untuk menggunakan konstruksi past tense. Contoh seperti misalnya temannya baru saja berangkat, kemudian tanya, hey, where is she now? She left. Apa yang kita pahami dari she left? Ya, dia sudah pergi, dia sudah pergi. Meskipun beberapa
menit atau beberapa detik sebelumnya. He did it. Dia telah melakukannya. Misalnya, who uh, who take care of this situation? He did it. Berarti ada seseorang yang telah melakukan sebelumnya. He just did. Kalau kita ingin mengkontraskan bahwa baru saja dilakukan. I made it. Dari kata I make it menjadi I made it. I made it berarti seseorang telah menyelesaikan sesuatu sebelumnya. She meant it. Dia berniat, betul-betul berniat untuk melakukannya. Jadi dalam ekspresi sederhana seperti she left, he did it, he just did, I made it, she meant it, adalah ekspresi simple past untuk mengungkapkan sesuatu yang barusan saja terjadi, yang sesuai dengan konteksnya ya. Kemudian bagaimana simple past tense di dalam question tag? She was afraid, wasn't she? He loved you more than anything, didn't he? You didn't get it, did you? I was not that good, was I? We were ready at that day, weren't we? It was normal, wasn't it? The doors were closed one day. Nah, apa itu question tag kita akan bahas pada sesi yang lain, tetapi apa yang ingin saya ungkapkan di sini adalah bentuk simple past tense di dalam question tag juga harus kita identifikasi atau pahami ya. Jadi question tag itu adalah pertanyaan yang diajukan terhadap pernyataan untuk mengklarifikasi atau menanyakan kembali kejelasan tentang pernyataan tersebut. Nah, sama ya kalau pernyataannya positif, maka tagnya akan negatif. Sebaliknya, kalau pernyataannya negatif, maka tagnya akan negatif seperti ini. Jadi paralel ya, sama ya. Sini menggunakan was, sini menggunakan was. Di sini menggunakan did, sini menggunakan did you. Di sini menggunakan kata kerja, di sini menggunakan auxiliary verb. Nah, perlu juga kita pahami bentuk singkatan atau contracted forms dalam simple past. Jadi wasn't dibaca wasn't ya. Was plus not adalah wasn't. Kemudian were plus not dibaca weren't, wasn't, dan didn't. Jadi do and does plus not menjadi didn't. Dibacanya didn't. Dalam bentuk simple past disarankan untuk menyingkat bentuk be plus not-nya atau auxiliary-nya daripada menyingkat subject plus be-nya. Ya, karena kenapa? Takutnya di dalam oral interaction atau spoken English, biasanya kita lebih memahami bentuk singkatan dari be plus auxiliary plus not-nya daripada yang lain. Contoh, she was not happy. Lebih baik kita mengatakan she wasn't happy ketimbang she's not happy gitu kan, karena agak confusing, bias nanti apakah itu she is atau she was gitu, karena konstruksinya sama. Kemudian he did not feel good. He didn't feel good. It's much better rather than say he not feel good. Karena selain tidak mengikuti kaidah, ya rasanya juga susah memahami he not feel good. Lebih baik he didn't feel good. Jadi lebih baik menyingkat be auxiliary plus not-nya daripada subject plus be-nya atau plus auxiliary-nya. Nah, kesimpulannya, kapan kita memakai simple past tense? Simple past tense kita gunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan aktivitas atau kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. Baik waktunya itu telah kita ketahui, sehingga kita bisa menambahkan adverb of time dengan pasti, atau kita tidak tahu kapan. Contoh misalnya, the student did the homework last night. He came here in 1987. I ate bread for breakfast this morning. Because you know exactly kapan kejadian itu terjadi. Contoh seperti di sini ada penanda waktu last night, tahun, kemudian this morning, so you know specific time. Atau sesuatu yang terjadi di masa lampau juga kita tidak tahu kapan spesifik terjadinya. Tapi lumrah kita menggunakan simple past tense karena benar kita tidak mengetahui kapan itu terjadi, tetapi sudah menjadi completed action. Contoh, they went back for their families. He smiled and laughed away. It took an hour and a half crossing the river. Jadi dari 3 kalimat terakhir ini kita tidak mengetahui di exact time-nya kapan terjadi. Kita tidak tahu specific time-nya terjadi. Tetapi dari kata kerja yang kita gunakan, kita menggunakan went back, smiled, laughed, dan took mengindikasikan bahwa dia pergi, dia tersenyum, dia pergi, kemudian dia mengambil, telah terjadi pada masa lampau. Jadi itulah kesimpulan atau conclusion
kapan kita menggunakan simple past tense. Nah, seperti biasa untuk memahami pemahaman, silakan masing-masing untuk mengerjakan sendiri latihan pemahaman. Bagi yang ini answer key-nya bisa bermacam-macam ya, tergantung konteksnya masing-masing. Kalau benar, berarti Anda sudah bisa memahami materi simple past tense ini. Okay, thank you for listening. See you in the next lesson. Dan terus bersemangat untuk mempelajari bahasa Inggris dari dasar sampai dengan nanti pada level advance atau level lanjut. And see you in the next lesson. Goodbye.